Halo, selamat pagi semua. Salam ketemu lagi ya. Udah lama kita nggak bertemu ya guys. Hari ini saya pengen sharing tentang penilaian sesungguhnya seseorang terhadap kita. So, kalau kita mau tahu bagaimana penilaian orang terhadap kita itu nggak begitu gampang ya. Apalagi kalau di zaman sekarang ini orang selalu menjaga perasaan orang lain, supaya hubungan itu selalu berjalan dengan baik gitu. Jadi kadang-kadang walaupun kita melakukan kesalahan ataupun kekonyolan di depan mata, ya mereka sih fine-fine aja gitu. Kayak nggak akan mau ngungkapin. Cuman di satu sisi kan itu sebenarnya hal yang sangat merugikan kita sendiri. Karena pada akhirnya kita seolah menjadi orang yang nggak pernah tahu di mana salahnya kita. Seolah semua yang kita lakukan itu bisa diterima oleh mereka. Padahal mereka cuman merasa segan atau mungkin takut dengan kita. Hal ini eh, pernah saya sadari dulu ya, tanpa sengaja, sewaktu saya kuliah, kuliah merantau. Itu pada saat itu karena niatnya memang kuliah, saya itu udah dipesan sebelum berangkat kamu harus serius fokus, kalau enggak kamu mungkin gagal dalam menyelesaikan pendidikan. Jadi akhirnya ya semua fasilitas yang mungkin sedikit ada di kampung halaman saya lepaskan, bahkan tidak saya bawa di lingkungan tempat saya menempuh pendidikan tersebut, karena saya tahu kalau saya membawa fasilitas itu tentu pergaulan saya pasti akan mengantarkan saya ke hal-hal yang kurang fokus. Jadi net-net hasilnya saya cuman kemana-mana naik kendaraan umum, pakaian pun saya rubah, menjadi pakaian yang sederhana, simple, nggak gaya funky atau kelihatan mentereng atau gimana gitu. Kelihatan biasa aja gitu. Sangat biasa bahkan. Dan hasilnya luar biasa. Beberapa lama saya masuk, saya melihat wajah-wajah orang begitu berbeda dari pada saat sebelumnya saya merantau. Wajah-wajah yang tadinya semuanya senyum, bahkan ketika saya ngeledek, saya ejek, atau saya mungkin kata-kata saya agak sedikit sombong, mereka masih juga tersenyum. Ini kok kayaknya eh, tidak begitu ramah. Terus saya introspeksi, apa yang salah dari saya gitu. Emang saya melakukan apa? Saya kenapa? Kan saya nggak lakukan kesalahan. Setelah saya cek lagi lebih dalam, baru saya sadar, mungkin kata-kata saya yang tidak enak didengar oleh mereka. Mungkin sikap saya yang tidak bisa diterima oleh mereka. Hasil di situ saya benar-benar tertampar oleh diri saya sendiri. Saya merenung dalam diri, dalam kamar ya, waktu itu kos-kosan, tentu saya merenung kok, oh ternyata itu sebabnya. Alhamdulillah saya tahu. Itu nggak akan kejadian kalau nggak saya lepaskan semua. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana penilaian aslinya orang terhadap kita, terutama ya kalau kita ada di posisi yang cukup tinggi di skala apapun gitu ya. Nah, kita pergilah ke satu tempat yang tidak ada satupun orang yang mengenal siapa kita. Kita lepaskan semua gelar, jabatan, kedudukan, atau harta kita, apalah itu yang selama ini membuat orang lain jadi segan sama kita. Kita lepaskan itu semua, kita berbaur ke satu tempat yang sama sekali nggak kenal kita siapa, kita anak siapa, atau siapa kita gitu intinya. Coba kita bergaul di sana. Coba kita seperti orang biasa, orang yang sederhana kalau perlu. Di situ baru kita tahu apakah sikap dan watak kita itu sudah bisa diterima orang atau tidak. Karena kalau enggak, ya ibaratkan seorang raja atau seorang dengan kedudukan yang tinggi, nggak akan ada yang berani bos ngelawan. Karena orang itu segan, karena orang itu mungkin takut. Tapi sedihnya di hati kita, sedihnya kita itu kita nggak akan pernah tahu di mana salahnya kita, dan itu berlangsung bertahun-tahun.
Bahkan sampai gak ada mungkin yang berani menegur kita. Alhasil kita kebablasan. Ya, mungkin itu aja yang pengen saya sharing. Itu pengalaman asli saya dulu waktu kuliah. Jadi setelah pulang kuliah itu banyak hal-hal yang berubah dalam diri saya. Dan saya waktu itu sadar sekali ya kan kesalahan-kesalahan saya sebelumnya yang terlalu agak sombong gitu ya. Dan mungkin nyebelin gitu. Setelah saya kuliah dengan status yang sederhana, bahkan mungkin sederhana dibanding yang lainnya. Saya baru tahu kalau saya bisa diterima itu kalau saya menjaga sikap. Saya menjaga sikap saya. Dan situ saya belajar bagaimana menurunkan nada bicara, bagaimana tidak egois, bagaimana mengalah, bagaimana bersabar intinya. Kalau tidak sebelumnya apa yang saya mau, apa yang saya ingin, apa yang saya ingin katakan semua suka-suka saya aja. Dan gak ada yang menunjukkan ketidaksetujuan. Anehnya semuanya iya-iya aja. Dan saya sedih karena itu berlangsung cukup lama ya. Untungnya saya sempat sadar, dan kalaupun suatu saat mungkin posisinya begitu tinggi atau naik kembali ya, saya selalu berdoa supaya saya jangan sampai lupa diri, jangan sampai kita lupa dengan diri kita. Karena orang di samping kita kalau kita udah posisinya tinggi, 1000% pasti nggak akan berani membantah, apalagi mengkritik kita secara langsung. Saya rasa itu yang saya bisa share guys. Jadi kalau kalian mau mendidik anak kalian suatu saat, misalnya kalian hidupnya cukup berada gitu, kalian cobalah ajarkan ini ke dia. Didik dia bagaimana menjadi manusia yang umum, yang bisa dihargai orang, bukan karena statusnya, tapi karena sikapnya. Sekian dan terima kasih.